Masyarakat Jawa Barat bersatu usir Ormas GRIP hingga kabur terbirit-birit. Apa yang sebenarnya terjadi hingga ormas ini ditolak mentah-mentah oleh warga dan sekelompok anggota organisasi yang belakangan ini aktif di lingkungan mereka? Awalnya, keberadaan kelompok ini tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka tampil ramah, ikut membantu keamanan hajatan, sok akrab dengan warga, bahkan sering terlihat ikut ronda malam. Tapi lama-kelamaan, sikap mereka berubah. Gaya mereka makin nyentrik, berbaris seperti pasukan elit, teriak komando di lapangan. Tapi kerjaannya cuma keliling nyari nasi bungkus, datang tak diundang, pulang bawa rendang, canda warga. Tapi candaan itu berubah jadi keresahan. Menurut Iman, ketua pemuda kampung, mereka mulai menunjukkan wajah aslinya. Awalnya minta sumbangan dengan sopan, tapi makin lama makin maksa. Katanya buat kegiatan organisasi, tapi kegiatan apa? Nggak jelas. Pedagang kaki lima jadi sasaran empuk. Warung mie ayam dipalak 2 kali seminggu. Ibu warung kelontong dimarahi karena menolak memberi uang. Bahkan, ada warga yang rumahnya didatangi tengah malam, cuma untuk ngobrol, tapi dengan nada penuh ancaman. Puncaknya, saat mereka mulai bertindak seolah-olah aparat keamanan. Mereka menertibkan acara tahlilan tanpa izin ketua lingkungan. Bahkan, sempat terjadi cekcok karena salah satu dari mereka memaksa naik ke panggung dangdutan warga. Raka, pemuda tukang kayu yang selama ini tak banyak bicara, menjadi orang pertama yang bersuara. Ia tak tahan melihat Buningsih, tetangganya, dipaksa menyerahkan uang dan warungnya dilempari hanya karena menolak. Raka memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia menelusuri jejak digital GRIP, menggali informasi dari kenalan-kenalannya di kota, dan menemukan fakta mencengangkan. GRIP bukan sekadar organisasi masyarakat biasa. Di baliknya berdiri seorang tokoh kuat dengan jaringan bisnis pengamanan ilegal dan praktik premanisme yang telah menyusup ke berbagai wilayah. Melihat situasi makin tidak kondusif, diadakan pertemuan darurat di balai warga. Suasana tegang menyelimuti ruangan yang dipenuhi para ketua RT, tokoh masyarakat, pemuda kampung, dan puluhan warga yang sudah tak bisa lagi menahan amarah. Dari dulu kampung ini kita jaga sendiri, ujar Haji Umar, tokoh sepuh yang disegani, suaranya bergetar oleh semangat. Kita orang Jawa Barat asli. Kita terbuka, asal tahu sopan santun dan saling hormat. Tapi kalau ada yang bawa masalah dari luar dan senaknya ngatur-ngatur, kita nggak bisa diam. Sorak-sorai dan teriakan, betul, menggema, menggetarkan dinding balai warga. Iman, pemuda yang dikenal vokal, berdiri dan berbicara lantang. Ormas GRIP bukan organisasi resmi. Nggak pernah kita undang, nggak pernah kita minta bantu. Tapi mereka datang, bertindak semaunya, menekan warga seakan ini markas mereka. Ini kampung kita, bukan wilayah kekuasaan mereka. Keputusan diambil hari itu. Besok pagi, warga akan turun ke lapangan. Sikap bersama akan ditunjukkan. Pesannya satu, GRIP harus angkat kaki. Keesokan paginya, puluhan warga sudah berkumpul di lapangan utama. Wajah-wajah mereka tegang, namun penuh tekad. Mereka berdiri bukan sekadar sebagai individu, tetapi sebagai satu suara, satu tubuh, satu sikap melawan intimidasi. Ketika anggota GRIP datang seperti biasa, mereka terkejut melihat barisan warga. Haji Umar maju ke depan, disusul Iman dan Raka. Kami minta kalian meninggalkan kampung ini. Bukan karena kami membenci kalian, tetapi karena kalian telah membuat warga merasa takut. Dan itu tidak bisa kami toleransi. Beberapa anggota GRIP mencoba melawan. Tapi Raka berdiri tegak di barisan paling depan. Langkahi dulu tubuh saya kalau kalian masih ingin bertahan di sini. Ucapnya tegas, matanya menantang. Akhirnya, motor-motor mereka dipacu terburu-buru, bahkan ada yang tergelincir di jalanan becek. Sorakan dan tawa warga mengiringi kepergian mereka. Seperti pencuri yang ketahuan saat fajar menyingsing, mereka berlari terbirit-birit, tak lagi garang, hanya panik dan malu. Hari itu, kampung menang. Tapi itu belum berakhir. Setelah bentrokan terakhir dengan GRIP yang berakhir dengan kemenangan sementara, Raka tahu satu hal pasti, ini belum akhir. GRIP bukan ormas biasa, dan mereka takkan tinggal diam setelah dipermalukan. Mereka akan kembali, dengan cara yang lebih licik, mungkin lebih brutal. Malam itu, di warung kecil milik Pak Darto, Raka duduk bersama Iman dan beberapa warga yang ia percayai. Wajah-wajah lelah tapi penuh tekad mengelilinginya. Raka membuka pembicaraan. Kita bisa lawan mereka, tapi kita juga harus sadar, kita bukan pasukan bersenjata. Kita cuma warga kampung. Kita butuh perlindungan yang lebih kuat. Kita butuh suara yang didengar di atas sana. Lanjutnya, jangan sampai kita dianggap diam, lalu mereka pikir kampung ini bisa dibeli atau dikuasai. Beberapa warga mengangguk pelan. Jadi kita mau ngelawan bukan cuma dengan tangan, tapi juga dengan akal. Raka menatap mereka satu persatu. Kita akan siapkan data, kesaksian, bukti. Kita akan ketuk pintu Kodim. Kita akan cari jalur ke komando yang bisa bantu kita. Kalau kita bersatu, suara kita akan bergema. Malam itu menjadi titik tolak perjuangan mereka. Raka memutuskan untuk pergi ke markas TNI terdekat besok pagi bersama Iman dan Pak Jaya, seorang tokoh tua yang disegani. Misi mereka, meminta perlindungan langsung dari aparat negara. Keesokan harinya, mereka menuju Koramil di kota kecamatan. Mereka diterima oleh Dan Ramil Kapten Santosa, pria bersuara tegas yang dikenal disiplin dan berpihak pada rakyat kecil. Pak, kami datang karena kampung kami terancam ormas GRIP. Mereka memalak, mengintimidasi, dan mencoba menguasai wilayah kami, kata Raka. Kapten Santosa menyimak dengan serius. Saya sudah dengar gerakan mereka di beberapa wilayah. Tapi kalau sudah sampai mengancam warga sipil,
Itu tidak bisa dibiarkan. Pak Jaya menambahkan dengan tenang, kami siap jaga kampung kami, tapi kami butuh pendampingan. Kalau perlu pelatihan keamanan, sistem jaga, dan pengawasan. Kapten Santosa mengangguk. Saya akan kirim tim untuk observasi dan membantu penguatan keamanan warga. Tapi ingat, kalian tetap warga sipil. Jangan hadapi mereka sendirian. Kami yang akan turun kalau situasi memanas. Beberapa hari kemudian, tim Intel TNI datang secara diam-diam ke kampung. Mereka mulai memetakan jalur masuk, titik rawan, dan mengobservasi gerakan mencurigakan. Di kampung, Raka dan Iman bersama warga terus bersiap. Pak Jaya mengajari teknik pertahanan diri sederhana. Agus membentuk sistem pengawasan malam berbasis shift. Pos jaga dihidupkan, komunikasi antar warga diperkuat. Namun, ketenangan itu terusik seminggu kemudian. Pak Jaya mengirim pesan penting. Raka, ada yang mencurigakan. Pak Rudi terlihat bicara dengan orang luar semalam. Mereka sebut-sebut rencana Grip. Raka dan Iman terkejut. Pak Rudi, orang kepercayaan kita. Raka langsung ingin menemui Rudi. Tapi belum sempat ia bergerak. Seseorang dari Kodim menelepon. Raka, kami dapat informasi. Grip akan menyerang kampung kalian dalam beberapa hari. Mereka akan masuk lewat jalur hutan timur. Kalian harus siap. Raka menjawab, kami siap, Komandan. Tapi mohon dukungan di lapangan. Kami sudah siagakan satu regu dari Yonif 320. Mereka akan menyamar sebagai warga dan bergerak saat waktu yang tepat. Hari penyerangan pun tiba. Suara motor besar dan mobil hitam mulai mendekati kampung. Raka memimpin koordinasi. Warga yang telah terlatih menjaga pos jaga. Titik-titik strategis sudah ditempati. TNI yang menyamar diam-diam menyebar. Saat Grip mencoba menerobos, warga memberikan perlawanan terukur, tidak frontal, tetapi cukup untuk menahan mereka. Tak lama, tanda dari bukit muncul, kibaran kain merah 3 kali. Itu sinyal dari TNI. Beberapa menit kemudian, pasukan TNI muncul dari arah belakang Grip dan mengepung mereka. Suara tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Grip panik. Sebagian mencoba melarikan diri. Dalam kekacauan itu, Pak Rudi, yang ternyata agen Grip, kabur ke arah hutan, meninggalkan jejak yang cukup kuat. Setelah konflik mereda, puluhan anggota Grip ditangkap dan dibawa ke markas. TNI menetapkan kampung itu sebagai zona merah sementara untuk mencegah serangan susulan. Kapten Santosa datang ke lapangan dan bertemu Raka. Kalian sudah menunjukkan keberanian luar biasa. Tapi ini belum selesai. Kita akan telusuri jaringan Grip sampai ke akar. Raka mengangguk. Kami akan terus berjaga. Kampung ini bukan milik mereka. Ini rumah kami. Kemenangan itu bukan akhir.